Ada satu pertanyaan sederhana yang jarang berani dijawab secara jujur oleh umat Islam. Apakah kalian benar-benar beriman kepada Al-Quran atau hanya beriman kepada ulama yang menafsirkan Al-Quran untuk kalian? Karena jika kita membuka Al-Quran tanpa kacamata tafsir, tanpa ceramah, tanpa doktrin warisan, satu perintah itu berdiri telanjang dan jelas, beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan sebelum kami, Taurat dan Injil. Tidak ada catatan tambahan, tidak ada pengecualian, tidak ada kalimat selama Injil itu masih ada. Namun anehnya, Injil dan Taurat menghilang dari kehidupan umat Islam, sementara kitab-kitab karangan ulama justru menjamur. Dari sini pertanyaan yang tidak nyaman itu lahir. Siapa sebenarnya yang lebih ditaati, Al-Quran atau ulama? Hansu, selamat malam. Silahkan nyalakan kamera Anda. Oke, Hansu. Bang Hansu, saya tanya dulu Bang, apakah Anda ini seorang Muslim, Bang? Muslim. Oke, sudah menyimak dari tadi atau barusan saja datang? Menyimak. Oke, silakan Bang, apa yang mau Anda tanggapi? Kan biasanya ada pertanyaan nih. Ya, pertanyaannya mengapa Islam selalu memfitnah Al-Quran? Apa yang difitnah? Yang difitnah tadi sudah kita bilang. Al-Quran mengatakan menyuruh umat muslim beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Betul. Yakni Taurat dan Injil, betul? Sudah. Tetapi orang Islam memfitnah Al-Quran disuruh beriman kepada kitab-kitab karangan ulama, betul? Oke, sekarang saya tanya kepada Anda. Apakah di rumah Anda ada Injil dan Taurat? Nggak ada. Nggak ada. Apakah di rumah Anda ada kitab karangan ulama? Ada. Itu. Makanya kalau saya main ke rumah orang Islam, Hubungannya ada kitab Injil dengan percaya itu apa? Saya percaya adanya kan disuruh, Bang. Kalau Anda disuruh, Bang. Al-Quran itu udah lengkap. Bang. Itu percaya. Coba dengerin saya ya, dengerin saya. Jangan dimonopoli. Apa sebabnya gini? Apa sebabnya di rumah Anda tidak ada Injil, malahan yang ada kitab karangan ulama? Sebabnya apa? Karena sudah ada Al-Quran. Iman itu tidak harus ada di rumah saya Injilnya. Karena Al-Quran sudah lengkap. Ini nggak nyambung deh ini. Bang, dengerin saya ya. Coba Anda simak dulu, Bang. Saya sudah menjawab. Kenapa dibilang nggak nyambung? Di rumah Anda adanya kitab karangan ulama. Betul, sedangkan betul. Injil tidak ada, betul? Tidak ada. Sedangkan Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada Injil, bukan beriman kepada kitab karangan ulama, betul? Bukan Injil yang kamu pegang, beda yang Ya udah, Injilnya yang mana? Injil yang mana kalau gitu? Injil yang kamu udah nggak ada sekarang. Injil yang kamu pegang itu Injil. Berarti Al-Quran menyuruh beriman kepada Injil yang nggak ada. Sekarang memang nggak ada karena apa? Sudah diubah. Dulu waktu Muhammad masih hidup ada Injilnya. Sekarang saya tanya, Injil itu karangan siapa? Yang harus kami percaya itu karangan siapa? Iya gini, maksud saya untuk menghindari perdebatan. Injil itu Gini, ada kata siapa aja? Bang, untuk menghindari perdebatan, anggaplah Injil. Harus menghindari. Bang, kan kita itu tidak mau debat kusir. Iya, oke. Anda kan memfitnah. Gini, tenang Bang. Anda kan memfitnah. Gini loh Bang, dengarkan dulu. Anda kan memfitnah bahwasanya Injil sudah tidak ada lagi. Betul? Nah, betul. Versi Islam. Oke, versi Islam Injil tidak ada lagi. Yang kami yakini. Lalu kenapa Muhammad berkata di dalam Al-Quran bahwasanya dia beriman kepada Injil? Sedangkan Injil itu sudah nggak ada lagi. Nggak ada cetakan sekarang. Iya, berarti disuruh beriman kepada yang tidak ada. Sekarang Injil itu turunnya ke Nabi Isa pakai bahasa apa? Baik. Injil itu sendiri bahasa apa? Harusnya bahasa apa? Bahasa Inggris kah? Bahasa Latin kah?
Injil, Saya Bang. tanya. Injil itu sendiri bahasa apa? Ya saya tanya, saya nggak ngerti lah. Kau kan Kristen, aku nanya sama kau. Baik, kita lihat ya dari Wikipedia ya. Versi ini. Baik, Bang. Injil itu bahasa aslinya itu Yunani, Bang. Terus sekarang bahasa apa? Itu setebal apa Injil itu aslinya? Setebal apa maksudnya? Injil itu Injil dalam persepsi Kristen itu firman Allah atau bukan? Bang, Dalam jangan lari ke situ dulu, Bang. Orang Anda saja tidak beriman kepadanya. Kami beriman Injil yang ori. Makasih, Gunawan. Bukan Injil itu Ya yang sudah. Mana Injil yang ori yang kamu beriman kepadanya? Hah? Mana Injil yang ori yang kamu beriman kepadanya? Udah nggak dicetak sama orang Kristennya. Terus gimana kamu bisa beriman kepadanya? Ya udah, walaupun ada cetakannya, yang penting kami beriman sama sabda Allah terhadap. Makanya itu namanya bohong. Ya kau yang dicetakkan itu. Bang, kamu beriman. Beriman kepada Injil yang mana? Gini, debat Injil. Saya tanya, Injil itu apa sih menurut kamu? Injil itu dari bahasa Yunani, diturunkan dari kata Evangelion. Injil artinya berita gembira atau kabar baik. Terus? Kabar baik apa? Kabar baik tentang datangnya Sang Juru Selamat, datangnya Sang Mesias Al-Masih. Siapa yang mengabarkan itu? Yang mengabarkan adalah para saksi mata. Masa yang mengabarkan bukan saksi mata? Di situ ada sabda Tuhan kalian nggak? Iya dong, bahwasanya tahun rahmat Tuhan sudah datang tentang lahirnya Sang Al-Masih. Saya jelaskan ya versi Islam, Injil, Taurat, Injil. Mana Injilnya? Injilnya dulu mana? Mana Injilnya? Saya cerita dulu, karena nggak ada, kita nggak bisa nyetak. Ya berarti kamu lagi ngarang. Dalam kitab ini, makanya orang Islam ini, mereka ini mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran. Mereka beriman kepada kitab karangan ulama. Injil itu karangan sahabat kalian, bukan. Ya udah, mana di dalam Al-Quran Injil? Baik, saya tunjukkan ya. Ada Injil itu bahasa apa? Baik. Kau kok ngarang kau? Apakah Injil bisa dirubah-rubah? Apakah Injil bisa dirubah-rubah? Apa? Apakah firman Allah bisa dirubah-rubah? Gak bisa. Oke, apakah Injil firman Allah? Dalam versi kita itu apakah Injil itu firman Allah? Ya. Apakah firman Allah bisa dirubah-rubah? Seharusnya enggak. Oke, kenapa kamu katakan Injil dirubah-rubah? Ditambahin di situ banyak tambahannya tuh. Berarti firman Allah bisa dirubah-rubah? Di situ banyak kitabnya. Bukan firmannya, kitabnya. Sakit ya, sakit. Dengerin aku ngomong nggak? Iya sudah. Kalau begitu, kamu kan mengatakan Injil yang ada di tangan orang-orang Kristen itu adalah Injil palsu, betul? Injil itu kitab. Injil asli mana? Itu menurut mana Injil asli? Menurut kalian itu nggak ada, Ais. Berarti kamu lagi halu. Karena memang kalian itu udah bikin yang itu yang nggak ori, ditambah-tambahin banyak. Ya udah, yang ori mana? Mana yang ori? Yang ori mana yang ori? Tanya sama kalian yang punya. Itu yang ori. Punya agama kalian. Itu yang ori. Kenapa itu banyak ada pendeta, ada mates ini mulai ngarang. Bang, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak dapat berlaku adil. Jangan kebencianmu merajalela, menguasai hatimu sehingga kamu memfitnah. Kamu itu framing dengan percayaan tertutup itu. Sudah fitnah Al-Quran, fitnah Injil. Memang kitab suci kalian itu karangan ulama. Nah, kau berenung dulu di sana, biar sadar dulu di pojokan sana. Menjadi teman-teman sekalian, kalau mereka mengatakan Injil yang sekarang itu
sudah tidak ada lagi, terus mana Injil yang ada yang kamu beriman kepadanya itu mana? Tiba-tiba kok hilang. Terima kasih Bang Tobias. Terima kasih Bang Tobias ya, makasih. Tahu nggak teman-teman, yang mengakibatkan orang-orang muslim seperti itu adalah para ulama-ulama mereka. Ulama-ulama mereka contohnya siapa? Contohnya Abdul Somad nih. Saya kasih contoh ya. Nih. Ya. Sebentar, saya kasih tunjuk sama kalian. Terima kasih ya Bang Tobias ya. Nih. Apa pernyataan Abdul Somad? Dengarkan ini. Nama saya XXX. Nabi Isa agamanya Islam. Sedangkan kitab yang turun pada Nabi Isa Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu Islam. Makanya Ibrahim Yahudiyan, Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasraniyan, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan musliman. Muslim berserah diri kepada Allah. Musa Muslim, Sulaiman Muslim. Makanya kata Ratu Bilqis, aslamtu ma'a Sulaiman. Aku masuk Islam bernama Sulaiman. Nabi-nabi itu agamanya Islam. Lalu berubah nama itu oleh umatnya. Datang umat Yahudi, namanya menjadi Israel. Israel, nama orang. Nama dia Yakub, nama lainnya Israel. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Yakub namanya lain Israel. Cucu cicit Israel disebut dengan Bani Israel. Israel punya anak namanya Yusuf. Muteran, muter. Muter. Baik, kita dengar omongan Abdul Somad ya. Nama suku dijadikan sebagai nama agama. Kristen diambil dari Kristus, Jesus Christ, Kristus sang juru selamat. Nama lainnya Nasrani. Nasrani diambil dari kata Nasirah. Nasirah artinya Nazaret, kampung Nabi Isa. Orang mana itu? Orang Nazaret. Sedangkan agama Islam berserah diri kepada Allah. Injil yang dibawa oleh Nabi Isa tidak ada lagi sekarang. Injil yang dikatakan Injil itu, isi Injil itu sekarang 4 kitab ditambah 14 surat Paulus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, Injil yang dibawa Nabi Isa tidak ada lagi sekarang. Hilang katanya. Hilang. Makanya orang-orang Islam ini, mereka ini membuat segala argumentasi yang halu. Halu. Ya. Di mana di dalam Al-Quran bahwasanya Injil hilang? Gak ada. Gak ada. Jadi begini teman-teman, masalahnya itu begini. Makasih Bang Juniato. Gini. Yang jadi masalah pada zaman Muhammad, ada sahabat Muhammad bernama Umar ibnu Khattab. Umar ibnu Khattab ini tahun abad ke-7 itu membawa lembaran-lembaran kitab Taurat dan Injil. Tetapi Muhammad marah dan wajahnya memerah. Iya. Dikatakan dalam riwayat itu Muhammad berubah mukanya terhadap Umar bin Khattab. Karena apa? Karena Umar bin Khattab membawa-bawa lembaran Taurat dan Injil. Padahal di dalam Al-Quran, Muhammad dan umat Islam disuruh beriman kepada Taurat dan Injil. Lalu umat Islam mengarang sosok Muhammad yang anti Taurat dan anti Injil. Sehingga sekarang umat Muslim ikut-ikutan. Tapi sosok Muhammad yang anti Taurat, sosok Muhammad yang anti Injil, itu adalah sosok Muhammad yang dikarang para ulama.
Bagaimana mungkin? Coba, bagaimana mungkin Al-Quran memerintahkan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kamu, yakni Taurat dan Injil. Tapi sosok Muhammad yang digambarkan di dalam Taurat, di dalam hadis-hadis, sosok Muhammad yang anti Injil dan anti Taurat. Makanya saya bilang, orang Islam tersesat karena apa? Karena mengikuti kitab-kitab yang dikarang para ulama. Ulama mengarang menciptakan sosok Muhammad yang sesuai dengan keperluannya. Iya. Umat pengen apa nih? Misalnya, umat kesusahan. Di mana-mana WC-nya di mana-mana WC berdiri. Contoh, kalau teman-teman main ke toilet, di toilet itu kan ada tempat, mohon maaf, tempat kencing untuk cowok, untuk laki-laki. Itu kan berdiri kan? Di mana-mana toiletnya berdiri, tidak ada toilet jongkok. Maka diciptakanlah hadis Muhammad kencing berdiri. Iya. Urinor ya. Kan ada itu, tempat urin. Karena kencing jongkok merepotkan, maka dibuatlah hadis Muhammad kencing berdiri. Hadis itu memang sesuai keperluan. Kalau kalian tidak percaya, bukalah hadis, isinya cakar-cakaran satu sama lain. Ya? Perdebatan pada video tadi sesungguhnya bukan sekedar soal Injil, Taurat, atau kitab mana yang dicetak dan disimpan di rumah. Yang sedang dipertaruhkan jauh lebih besar. Apakah umat Islam konsisten dengan perintah Al-Quran yang mereka akui sebagai firman Tuhan, atau justru tunduk pada konstruksi teologi buatan para ulama yang menyelewengkan pesan Al-Quran itu sendiri? Al-Quran secara eksplisit memerintahkan umat Islam untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil. Tidak ada syarat tambahan, tidak ada catatan kaki, tidak ada klausul selama Injil itu sudah hilang, atau selama Injil itu sudah digantikan oleh tafsir ulama. Perintahnya lugas, tetapi yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Di rumah-rumah umat Islam, Injil dan Taurat absen. Yang ada justru kitab-kitab tafsir, syarah, dan pendapat ulama. Ironisnya, kitab-kitab inilah yang dijadikan rujukan utama, seolah-olah ia memiliki otoritas yang bahkan melampaui kitab-kitab yang disebut langsung oleh Al-Quran. Ketika kontradiksi ini ditunjukkan, muncullah dalih klasik. Injil yang asli sudah tidak ada. Disinilah masalah besar dimulai. Jika Injil yang asli sudah tidak ada, maka perintah Al-Quran untuk beriman kepada Injil berubah menjadi perintah yang absurd. Beriman kepada sesuatu yang tidak bisa ditunjukkan, tidak bisa diverifikasi, dan tidak bisa diakses. Apa arti iman jika objeknya diklaim hilang, lenyap, dan tak berbekas? Lebih parah lagi, klaim Injil sudah hilang bukan berasal dari Al-Quran, melainkan dari tafsir dan ceramah para ulama. Al-Quran tidak pernah mengatakan Injil hilang. Al-Quran tidak pernah menyatakan bahwa Injil sudah musnah total. Yang ada hanyalah narasi ulama yang kemudian diwariskan turun-temurun, hingga akhirnya dianggap sebagai kebenaran mutlak. Di titik ini, umat Islam tidak lagi membaca Al-Quran secara jujur, melainkan membaca Al-Quran melalui kacamata ulama. Ketika ditanya Injil yang mana yang diimani, jawabannya semakin kabur. Injil disempitkan menjadi sekadar kabar baik, lalu diputus dari bentuk teks, sejarah, dan kesaksian manusia. Tetapi iman tanpa objek yang jelas bukan iman, itu hanya klaim kosong. Bagaimana mungkin seseorang mengaku beriman kepada Injil, namun menolak seluruh bentuk Injil yang ada, sambil tidak mampu menunjukkan Injil lain yang katanya asli?
Disinilah terlihat bahwa persoalan ini bukan soal iman, melainkan soal kontrol otoritas. Jika Injil diakui masih ada, maka umat Islam harus berhadapan langsung dengan teks di luar Al-Quran. Tetapi jika Injil dinyatakan hilang, maka satu-satunya suara yang tersisa adalah suara ulama. Dengan kata lain, narasi Injil hilang bukan sekadar doktrin teologis, melainkan alat kekuasaan epistemik. Pernyataan para ulama seperti yang dikutip dari ceramah Abdul Somad memperjelas arah teologi ini. Semua nabi disebut Muslim, semua agama direduksi menjadi Islam. Injil yang dibawa Nabi Isa dinyatakan hilang. Injil yang dipegang umat Kristen hari ini dianggap bukan Injil yang sejati. Tetapi pertanyaannya sederhana dan menghantam. Jika Injil benar-benar hilang, mengapa Al-Quran masih memerintahkan beriman kepadanya? Apakah Allah memerintahkan sesuatu yang mustahil? Lebih problematis lagi, muncul gambaran Muhammad yang konon marah ketika Umar membawa lembaran Taurat dan Injil. Jika riwayat ini diterima, maka terjadi benturan keras antara Al-Quran dan hadis. Al-Quran memerintahkan beriman kepada Taurat dan Injil, tetapi Muhammad versi hadis justru digambarkan anti-Taurat dan anti-Injil. Maka pertanyaannya tidak bisa dihindari, yang keliru itu Al-Quran atau hadis dan tafsir ulama? Namun pertanyaan ini jarang dijawab secara jujur, sebab jika Al-Quran yang dipertahankan, maka otoritas ulama runtuh. Tetapi jika ulama yang dipertahankan, maka Al-Quran harus dibengkokkan maknanya. Dan tampaknya, umat Islam hari ini lebih memilih opsi kedua, menyelamatkan ulama meskipun harus mengorbankan konsistensi kitab sucinya sendiri. Pada akhirnya, perdebatan ini membuka satu kenyataan pahit. Banyak umat Islam tidak sedang beriman kepada Al-Quran, melainkan kepada tafsir ulama tentang Al-Quran. Ketika Al-Quran berbenturan dengan narasi ulama, yang dikorbankan bukan tafsir, melainkan Al-Quran itu sendiri yang dipaksa diam, dipelintir, atau disenyapkan. Dan selama kontradiksi ini tidak dihadapi secara jujur, selama pertanyaan-pertanyaan ini terus ditutup dengan dalih Injil sudah hilang, maka perintah beriman kepada kitab-kitab sebelumnya akan tetap menjadi ayat yang dibaca, tetapi tidak pernah sungguh-sungguh dipercayai. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.